Ya teman-teman, kita ketemu lagi di video part 2 Gunung Cikuray via Tapak Kerot. Jadi kemarin kan kita baru nyampe pos 6, dan sekarang kita akan lanjutkan untuk langsung ke puncak. Gak tahu ya, dari yang sebelumnya kaki Rafli gak bisa diajak kompromi, sekarang tiba-tiba dia dengan penuh semangat agar bisa segera nyampe puncak pada hari ini juga. Tidak jauh dari pos 6 ini, kita akan sampai di titik pertemuan antara trek jalur Tapak Kerot dan jalur Cikajang. Nah, dari pertigaan ini untuk sampai ke puncak sudah lumayan dekat. Kalau ditempuh, tepatnya hanya sekitar 25 menitan saja. Dan yang sebelumnya kita sempat down, sekarang sudah full semangat lagi. Karena sebentar lagi rasa capek ini akan terobati. Bahkan mungkin sekarang kita udah agak ngerasa capek lagi sih, karena puncak sudah di depan mata. Dan lagi-lagi sepertinya semesta ini punya cara sendiri untuk membuat kita bahagia. Karena di detik-detik terakhir perjuangan kita, sang surya pun seolah tak mau ketinggalan untuk memberikan senyumnya. Ya, walaupun bukan sunset yang benar-benar sunset ya, tapi bahagia kita tidak diukur oleh sunset ataupun sunrise. Karena bisa menginjakkan kaki di tempat ini pun merupakan anugerah dan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Teman-teman, alhamdulillah kita udah nyampe puncak. Sekarang hampir tepat jam 6 sore, jam 5.59. Kita perjalanan dari base camp memakan waktu 9 jam. Lumayan lama ya karena treknya memang juara. Gimana teman-teman? Pol. Pokoknya kalau motor itu jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Genjot terus. Gimana bos? Mantap. Coba. Oke. Jadi kita tuh keluarnya dari sebelah barat. Kalau biasanya kalau kita lewat Pemancar kan dari sebelah timur dari sini. Nah kalau dari Tapak Kerot itu keluarnya dari sebelah barat kita. Di sini udah lumayan agak rame sih. Ada beberapa tenda. Tapi kayaknya sekarang kita nggak akan camp di sini. Paling balik lagi ke bawah. Biar nggak terlalu rame. Campnya di bawah aja. Oke. Yuk kita pulang lagi ke bawah. Katanya mau sujud. Jangan lupa. Udah dalam hati ya, siap. Ya udah kita pulang lagi ke bawah lagi ya. Mungkin dadah. Ini penuh perjuangan. Siap. Melewati hujan. Siap. Kaki yang keras. Siap. Alir. Kalau kalian tahu melewati perkebunan. Ya udah kita pulang. Udah dingin ya. Selesai kita mendirikan tenda, seperti biasa kita bergegas menyiapkan makanan untuk makan malam. Walaupun sebenarnya nggak tahu ya, kali ini kok rasanya saya tuh malas sekali buat masak. Karena mungkin udah capek banget kali ya, jadi pengennya tuh langsung tidur aja. Cuma rasa malas ini harus saya lawan ya teman-teman. Istirahat itu memang penting, tapi makan malam juga tak kalah lebih penting. Karena setelah seharian energi kita terkuras, jadi harus ada asupan makanan untuk mengembalikan cadangan energi kita untuk aktivitas esok hari. Cie, udah kayak yang bener aja ya saya ngomongnya. Jadi sekarang tuh kita ngecampnya nggak di puncaknya banget ya. Alasannya biar menghindari nggak terlalu crowded. Buat kalian yang udah ngikutin video saya cukup lama, saya yakin kalian sudah tahu kalau saya tuh sebenarnya nggak begitu suka dengan keramaian. Karena di atas tuh ada teman-teman yang sedari tadi mereka asik gitaran sambil nyanyi-nyanyi. Ya kita nggak bisa larang sih, itu hak mereka. Cuma kalau saya boleh ngasih saran ke kalian, kalau mau naik gunung mah nggak usah lah bawa-bawa gitar kayak gitu. Karena kita ini kan udah capek, butuh istirahat, butuh ketenangan. Sementara kalian malah bikin polusi suara. Mending kalau yang terganggu cuma kita manusia. Kalau yang terganggunya saat kita lagi masak, tiba-tiba terdengar suara orang teriak-teriak dan bisa dipastikan kalau itu adalah orang yang kesurupan. Benar kan ada yang terganggu? Itulah kita pentingnya tahu sopan santun. Sopan santun tuh bukan sesama manusia aja, karena di luar dunia kita masih ada dimensi lain. Cung yang kemarin muncak di Cikuray pada tanggal 9 Februari. Kalian tahu kan ada yang kesurupan di puncak? Yang tahu silahkan komen di bawah, oke?
Pada saat itu kita pura-pura nggak dengar aja, karena jujur lumayan rada bikin parno juga. Padahal di hati saya sempat terbersit. Wah, kalau saya datengin tuh orang yang kesurupan, terus saya record, bisa jadi konten yang bagus nih. View-nya pasti bakal tinggi. Karena sekarang itu kan kalau video yang berbau mistis lagi laku-lakunya di YouTube. Padahal kadar mistisnya mah cuma 20%, selebihnya ditambah bumbu 40%, yang 40% lagi bikin thumbnail dan judul yang bombastis. Wah, udah pasti itu mah penontonnya bakal meledak. Cuma balik lagi, kalau saya bikin video tidak hanya mengejar view sama AdSense aja ya, tapi harus ada value yang disampaikan. Tapi bukan berarti saya nggak butuh view sama AdSense ya teman-teman. Kalau itu mah kita realistis aja, saya nggak munafik. Cuma untuk saat ini saya belum kepikiran aja bikin konten kayak gitu. Genre mistis maksudnya. Walaupun sebenarnya kita juga sempat ngalami hal-hal kayak gitu. Kayak contohnya sewaktu di Gunung Lawu, ada salah satu teman kita yang kesurupan juga. Cuma nggak saya angkat karena memang bukan di situ yang mau kita jual. Walaupun toh tidak menutup kemungkinan kalau suatu saat kita juga bakal mengangkat tentang itu. Kalaupun iya, pasti kita ada alasannya ya. Teman-teman, makanannya udah siap, alhamdulillah. Sekarang kita sebelum makan biar lebih barokah, Biar afdol. berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Halo, selamat malam teman-teman. Sekarang udah jam 10 hampir setengah 11 sih. Barusan kita udah habis udah beres makan malam. Sekarang kita mau langsung istirahat aja. Kita udah pakai sleeping bag buat biar gak kedinginan. Sampai jumpa besok pagi ya. Mudah-mudahan kita dapat sunrise yang keren. Oke, bye. Halo teman-teman, selamat pagi. Sekarang cuacanya berkabut. Padahal sekarang udah jam 5.45, hampir jam 6. Tapi cuacanya masih berkabut. Kayaknya nggak ada tanda-tanda bakal muncul sunrise. Timur di sebelah sana masih kabut semua. Ya teman-teman, pagi ini cuaca di puncak Cikuray lagi kurang begitu bersahabat karena memang ditutupi kabut. Jadi kemungkinan besar kita tidak akan mendapatkan sunrise. Kadang saya tuh suka ada teman-teman yang komen kayak gini, "Bang, naik gunung itu bukan cuma mengejar sunset atau sunrise." Ya iya, tapi kita gak munafik lah. Saya yakin semua orang yang melakukan naik gunung, kalau ada kesempatan pasti ingin merasakan atau mendapatkan momen itu. Cuma yang jadi masalah, kita tidak boleh memaksakan diri. Jangan karena ingin mengejar sunrise atau sunset, kita mengabaikan keselamatan. Nah, itu yang gak boleh. Seperti sekarang ini, kita juga gak muluk-muluk. Kita udah tahu kok sekarang ini lagi musim apa. Kalau mendaki di musim hujan, ya resikonya harus sudah siap kehujanan. Dan kalaupun sekarang di puncak cuacanya berkabut kayak gini, ya itu bagian dari resiko juga. Buat saya, masalah cuaca berkabut atau enggak, atau dapat sunrise atau enggak, mungkin itu tidak masalah. Yang jadi masalah buat saya adalah orang-orang norak yang naik di atas shelter. Biar apa coba? Biar keren gitu? Keren gundulmu, vandalisme iya. Makanya kalau di sosial media kalian menemukan orang yang memposting foto di atas shelter ini, tolong bantu diingetin ya. Bilang kalau itu nggak bagus. Dan kalau perlu hapus aja fotonya, biar teman-teman yang lain tidak ada yang ngikutin juga. Namun di tengah kekesalan saya pada orang-orang yang melakukan vandalisme, hati saya cukup terobati. Karena ada 3 orang teman dari Tasik yang menyapa saya. 3 orang itu yaitu ada Kang Febrian, Kang Septian, dan Kang Rizky. Sebelumnya kita belum pernah ketemu sih, tapi mereka mungkin suka ngeliat video saya. Dan buat kalian juga jangan ragu menyapa ya, kalau suatu saat ketemu saya dimanapun.
Halo teman-teman, selamat pagi. Sekarang kita lagi ada di mana? Cikuray. Cikuray. Ya. Setelah tadi pagi sempat berkabut, alhamdulillah sekarang kabutnya udah mulai terbuka dan kita bisa menikmati ya lumayan pemandangan yang cukup keren. Ini ketiga kalinya saya ke Gunung Cikuray. Pertama kali ke sini tuh 2014, kedua 2017 dan ketiga ini yang terakhir 2019. Mudah-mudahan jangan terakhir kali ya. Kemarin kita berangkat ke sini lewat jalur Tapak Gerot. Treknya lumayan ekstrim banget. Amazing pokoknya. Gimana kemarin tanjakannya? Kalian harus mencoba. Jangan lewat pemancar, bosan. Bosan, siap. Udah berapa kali ke sini bang? Udah 3 kali. 3 kali. 2016, 2017, 2018. 2019 bang. Oh ya, 2019. Saya 4 kali. Pertama 2016, 2017, 2018, 2019. Siap. Kalau abangnya gimana? Baru pertama kali sih. Alhamdulillah udah dikasih yang kayak gini. Siap. Apalagi treknya itu Tapak Gerot sungguh menggoda lah. Mudah-mudahan Tanjakan-tanjakan yang pertama dan bukan yang terakhir kali Iya. ya. Jangan kapok. dan kapok. Ya. Mantap lah. Semakin siang, kabut pun perlahan mulai menghilang. Dan orang-orang pun tidak mau menyia-nyiakan momen ini. Apalagi kalau bukan berfoto ria. Ya termasuk kita juga sih. Karena sebenarnya saya tuh kalau naik gunung termasuk jarang difoto. Makanya mungkin saya tidak punya banyak stok foto. Sebenarnya bukan males atau anti kamera ya. Lebih tepatnya karena nggak ada waktu untuk momen itu. Karena saking sibuknya bikin video, jadi kebanyakan lupa atau tidak sempat untuk foto-foto. Sekarang aja karena kebetulan gak bawa drone, jadi ambil footage-nya cuma di bawah aja. Dan dirasa footage kita juga sudah lumayan banyak, jadi kali ini kita ada waktu buat foto-foto. Oh ya, di opening video part 1 kan ada footage drone tuh. Jadi sebenarnya itu adalah footage video yang saya ambil waktu kesini tahun 2017 akhir. Kalau kalian yang belum nonton videonya, bisa langsung kalian cek setelah beres nonton video ini. Nanti linknya saya kasih di kolom deskripsi ya. Setelah dirasa cukup foto-foto dan ambil video di atas puncak, kita pun balik lagi ke tenda. Karena memang waktu juga udah lumayan siang, waktu itu udah jam 8 lebih. Setelah nyampe tenda mah biasalah, project perut tidak boleh terlewatkan. Waktunya kita masak. Let's cooking guys. Oh ya, kalau ngomongin sejarah, menurut Wikipedia kalau Gunung Cikuray ini dulu namanya adalah Gunung Sri Manganti atau Sri Manganten. Konon dahulu kala di lereng gunung ini terdapat tempat yang disebut Mandala, yaitu sebuah pemukiman para pendeta, yang katanya tempat ini menjadi tempat tujuan untuk menuntut ilmu, sekaligus menjadi cikal bakal tradisi tulis-menulis di Kerajaan Pajajaran pada abad ke-17. Bukti-bukti tertulis mengenai Mandala ini sekarang katanya masih tersimpan di sebuah cagar budaya, namanya Cagar Budaya Ciburuy atau yang lebih dikenal Kabuyutan Ciburuy yang berada di Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut. Selain memiliki sejarah yang cukup penting, Gunung Cikuray ini sering sekali dikait-kaitkan dengan cerita yang berbau mistis. Terlepas dari benar atau tidaknya, atau percaya atau tidaknya, mungkin itu kembali lagi pada diri kita masing-masing. Bukan berarti kita harus musyrik percaya dengan hal-hal seperti itu ya. Tapi percaya kepada hal yang gaib kan salah satu ciri kalau kita percaya adanya Tuhan. Bukankah di dunia ini kita tidak hidup sendiri? Bukankah Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dan jin yang mereka semua adalah makhluk gaib? Wallahu alam ya teman-teman. Kalau saya sih berpesan dimanapun kita berada agar selalu menghormati siapapun dan tidak melanggar aturan serta adat istiadat yang berlaku di tempat tersebut.
Gerot. Alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu agar diberi keselamatan, kelancaran, dan kemudahan dalam segala hal. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Boleh! Ternyata kita pulangnya agak molor ya teman-teman, karena hampir jam setengah 1 siang kita baru mulai turun. Dan saya sih tidak menyarankan kalian untuk ikut-ikutan seperti kita, karena semakin siang akan berpotensi turun hujan. Walaupun sebenarnya kalau hujan mah bisa kapan aja, mau pagi, siang, sore, malam, subuh, bisa terjadi kapan aja. Cuma alangkah lebih baiknya atau idealnya jam 9 atau setidaknya jam 10 kalian harus sudah mulai turun. Dan ternyata bener kan, yang dikhawatirin benar terjadi. Baru sekitar 20 menitan kita jalan, hujan sudah benar-benar turun. Mending kalau gede sekalian. Lah ini hujannya cuma bikin jalan tambah licin aja. Yang jelas semakin menyulitkan langkah kita. Siapa hayo yang suka bilang kalau lagi pas turun gunung bawa carrier-nya malah lebih berat daripada saat naik? Logikanya kan isi carrier-nya udah pada berkurang. Tapi kenapa suka aja ada yang bilang kalau carrier-nya malah tambah berat pada saat turun? Ada yang bisa bantu jelasin? Sok atuh ditulis di kolom komentar ya. Dan ini ngomong-ngomong, dari tadi temen saya itu entah udah berapa kali mereka jatuh. Cuma sayang tidak terekam kamera. Sampai ada sebuah guyonan dari saya, kalau ada yang mau jatuh bilang dulu ya, biar on record. Pokoknya kalau ada jalan yang super licin, saya udah standby aja dengan kamera. Giliran kamera saya standby, gak ada yang jatuh. Kamera saya off, malah pada jatuh. Ada sih, ini bonus satu-satunya yang terekam. Ya teman-teman, alhamdulillah akhirnya kita nyampe base camp juga. Sekarang waktu sekitar jam 4 lebih 45 menit. Jadi total waktu perjalanan kita dari puncak sampai sini sekitar 4,5 jam perjalanan. Walaupun sebenarnya tadi kita istirahat dulu di pos 3 lumayan lama, hampir 1 jam. Oke, mungkin kita closing di sini aja ya. Ya, sampai di sini dulu video trip kita edisi Gunung Cikuray via Tapak Gerot part 2. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Akhir kata saya Bodi Supri dipamit. See you on the next trip. Salam Indonesia. Nah ini nih, coba bertiga ini project Seven Summit-nya seperti apa tuh? Untuk menuju Indonesia sehat dan Karten. sejahtera. Karten. kita membutuhkan fisik yang kuat ya, dan juga biaya yang cukup mahal. Ini trip sebagai salah satu training kita, persiapan kita menuju puncak Kartens piramid yang berada di Papua. Nondi. Kita lewat dulu. Saya sebelumnya belum pernah melewati Tapak Gerot. Banyak yang bilang bahwa Tapak Gerot itu jalur yang ekstrim, tapi emang sebenarnya cukup ekstrim. Saya baru pertama kali melewati jalur seperti itu, dan kita sebentar lagi mau turun persiapan 2 hari ke depan menuju ke Argopuro. Persiapan cukup mepet, tapi kita meminimalisir segala sesuatunya agar berjalan dengan lancar. Amin. Argopuro perjalanan kurang lebih 3 malam. Sebagai persiapan saya juga menuju Kartens piramid. Setelah Argopuro ya? Ya, 1 minggu ke depan lagi lah. Bangus ya, bau. Doakan. Bangus ya, doakan.